Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Halo. Halo Bang Moses. Wah, ini hari yang cerah ya Nick ya. Iya, cerah ya. Aduh, tapi gue mau berkeluh kesah nih sama lo. Kenapa? Biasa. Gue kan kalau ngeliat berita-berita sekarang tuh dunia tuh seakan-akan mau runtuh nih. Istilahnya resesi. Resesi ya. Itu Resesi. kayak gue sih ngeliat kayak lebih kayak Apa? alasan doang gitu Bang. Tapi banyak teman-teman kita yang di layoff bahasa Di sekarang. layoff ya. Iya, atau nggak Turut diistirahatkan. berduka. Iya, cuman jangan turut berduka doang, kita bisa bantu nggak? Nah, justru dengan adanya podcast Kotak Masuk ini Ya, Bang, kita ya, berusaha ya. ngasih Wawasan. Cuman by the way nih, di saat-saat resesi ini biasa bini gua. Kenapa tuh? Gara-gara banyak pameran mobil. Iya enggak? Pameran mobil, terus ada dong bini-bini yang pakai merek Hyundai. Iya. Merek Jepang. Merek China, ya kan? Dia bilang sama gua, dia pengen beli mobil. Pengen beli mobil Bang? Iya. Waduh, sebenarnya lagi banyak diskon sih Bang. Apa nih? Tergantung budget lu berapa nih. Nah, kalau budget nih, ya kita buka-bukaan aja lah ya. Nah. Soalnya kan gue kan juga udah pengusaha doang nih. Asik. Tapi bukan kayak yang LBF. bukan kayak LBF gue. Gue kan masih merintis. Karena uang pensiun udah jadi investasi Yeah. masalahnya. Ya gue budget gue 150 juta. Menurut lu make sense gak? Gue takut diketawain aja soalnya. 150 juta ya Bang. Kayaknya sih kalau mobil baru agak lumayan terbatas ya. Pilihannya paling ya LCGC gitu. Tapi Aduh, nggak mungkin kan lu turun grade kan? Jangan dong, LCGC gue udah ada. LCGC udah ada. Udah ada. Maksud bini gue kalau bisa ada satu mobil yang family car lah ya kalau bisa dibilang Family ya. car. Family car tapi 150 juta. Bisa 6-7 kursi lah ya untuk 7 penumpang lah ya. Ya boleh. Alternatifnya sih sebenarnya nggak tahu, lu kepikiran nggak beli mobil bekas? Belum pernah. Karena gue, lo tau gue dong. Apa tuh? Gue tuh selalu beli ori, men. Gue nggak pernah tuh pakai yang. Nggak kepikiran ya? Nggak kepikiran. Karena dulu kan banyak program ya kan. Iya. Ketika jadi karyawan kayak ada istilahnya car ownership program. Kalau masih program. Teman-teman kita juga kan yang di episode season 1 kan udah pernah ngomong kan. Betul. Bisa ngerental. Iya. Gue tuh nggak biasa pakai. biasa. Mantan aja gue lupain gitu loh. Apalagi barang-barang gitu loh Nick. Iya. Tapi kalau nggak tahu ya, maksud gua kalau tadi misalnya budget lu di 150 juta, terus pengennya juga untuk family dan yang pasti lu pengen yang nyaman gitu lah ya. Sebenarnya lu bisa pertimbangkan mobil bekas. Nah, kayak misalnya nih, ini gua lagi scrolling nih ya. Nih sambil tadi lu nanya-nanya, kayak ada nih contoh misalnya mobil Harrier. Coba bayangan lu Harrier tuh berapa harganya? Toyota Harrier ya? Ya, Bisa 300 kali. mungkin kalau mobil barunya bisa Iya, barunya. 800 juta, 700 juta, 700 juta ya? Benar. Secondnya? Secondnya nih kayak misalnya Harrier nih 2008, itu 170 juta. Serius tuh. Lu nambah 20 juta udah bawa sapu pulang. Ini juga masih bisa lu nego Bang. Bisa jadi lu 150 juta dapat lu Harrier. Ini bukan Tomica kan? Bukan. Mobil beneran kan? Beneran Bang. Beneran kan? Beneran. Lu jangan bercanda nih masalahnya nih. Bisa lu isi bensin, bisa lu bawa kemana-mana gitu. Nah terus bisa juga, lu kebayang gak beli mobil Alphard harga 150 juta? Gak mungkin. Ada, bisa. Gak, gitu. karena kan lo tahu dong kalau di kantor kita naik Alphard level apa. Betul. Iya kan? Tapi kan mereka mobil baru Bang. Ya kalau kita kan cukup yang not bad dong. Mobil Yang penting kita masuk kan. budget. Oh Kan iya. Tujuan lu gak bukan untuk memamerkan harta lu kan? Bukan. Yang penting masuk budget dan ya sorry tuh saya nih kan gue punya kekhawatiran cukup banyak nih. Iya. Gue belum pernah beli mobil bekas. Betul. Kadang ya namanya juga kayak mantan ya. Mantan itu kita nggak tahu dong pernah ngapain aja. dong. Kalau ditanya jadi mantan? kasus. Kenapa ya kan? mantan? Kalau mantan jadi kasus kan. Nah gue juga nggak tahu nih mobil gue kalau misalnya mobil bekas dia bekas diapain aja. Iya. Memang Bekas harus beli. banjir. Iya, Atau betul. dia kadang-kadang suratnya bodong. Benar. Ya dong kan hampir sama nih. Benar, mantan benar. yang ini sama mantan mobil kan kita hampir sama kan. Ya, tapi kita jangan terusin lagi Iya. Bang. Enggak, tapi gue punya kekhawatiran. Ya. Nah, karena Make sense. Make sense kan? Make sense. Nah, lo punya nggak nih? Lo biasanya kan temen-temen lo kan positive thinking semua nih. Iya, kan? iya. Ada nggak yang bisa bantu nih? Ya, gue juga sebenarnya nggak ngerti-ngerti banget lah ya Ah. masalah mobil, apalagi mobil bekas. Jadi mending kita langsung undang aja nih ahlinya gitu lah ya. Cie. Bukan dari Depok City kan? Bukan dari Ah, Depok kali City. ini bukan dari Depok City ya? Bukan dari Depok City Oke, ya. oke. Jadi di sini kita sudah ada Pak Tony, atau dipanggil Bang Tony atau dipanggil Mas Tony nih enaknya nih. Mau dipanggil Tony aja juga boleh, Nick. Tony aja ya. Boleh. Biar akrab ya, biar akrab Gua- ya. akrab lah Kalau ya. kalau yang Pak Tony ini, gue selalu biasa Pak Tony nih. Iya, soalnya. iya. Masih muda loh padahal Bang. Masa? Masih muda. Seumuran gue? Enggak dong. Masih muda, gak usah Oh dilanjut. iya. Maaf. Terus Satu lagi kita dong, satu juga lagi dong. ada Angel. Wah.
Halo. Nah, kalau Angel ini sebenarnya lebih ke apa ya? Yang ngerti mobil bekas tapi lebih kepada usernya lah ya, gitu. Gimana coba diulang tadi statement lo? Yang ngerti mobil bekas Tapi sebagai usernya. sebagai usernya. Pemakai. Oh, bukan user mantan berarti kan? Bukan. Mantan mobil gitu bukan ya? Bukan Angel ya. Bukan ya. Soalnya kan lumayan lah. Lagi happening kemarin tuh lagi happening Ya, masalah lagi penting mantan. ya. Nah, monggo Bang Moses, kita mungkin di sini nggak ngomongin masalah apa detail perusahaan apa enggak. Ya, Kita ya, cuman benar-benar pengen belajar nih sama Ya. Tony gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau beli mobil bekas tadi kan Moses menyampaikan gue takut khawatir nih mau misalnya suratnya bodong, misalnya bekas banjir gitu. Nah, kita pengen belajar nih sama Tony. Sebenarnya gimana sih mobil bekas? Nah, mungkin pertama boleh dikenalin dulu nggak? Sebenarnya Bang Tony lah ya, kalau panggil Tony nama Lo doang kan juga kan. susah kan? Soal manggil nama lu Iya. Nick. Bang Tony kira-kira pertama kali kenal mobil bekas tuh dari kapan ya? Oke, thank you ya Moses sama Nico atas undangannya. Wih. Ini appreciate juga sih gitu loh. Kita Ketemu Pak diundang Tony ke lagi. kotak podcast masuk ya. Asa kebalik Kebalik ya? Podcast kotak masuk Pak. Podcast kotak masuk. Oh gila, jadi kebalik juga tuh jadinya. Ya kalau dibilang main ke mobil bekas sebenarnya gini sih, ini dari dulu ya. Kalau saya boleh cerita sedikit, bahkan dari SD itu ya. Dari SD tuh saya udah bergelut dengan yang namanya otomotif itu udah cukup intens sih. Oh, dari SD. Dari SD. Dari SD. Dari SD Ekskulnya mobil Pak? bukan. Bukan ya? Experience aja Oh, gitu. experience. Oh. Jadi tuh kalau dulu di rumah ya dulu bokap itu juga nggak awal-awal tuh juga seringnya belinya mobil bekas gitu kan. Nah, Oke. nah kan mobil bekas memang dinamikanya begitu kan. Ada aja yang mesti dibenerin kan gitu. Iya, kan. betul, kan. betul. Ketika ada yang mesti dibenerin ya gue ngulik-ngulik juga tuh. Oh ini apanya sih? Oh kalau mobil karena ini nih trouble-nya apa sih? Oh. Akhirnya disitulah kecintaan gue. Oh ternyata ini ya. Ini apa? Otomotif ini seperti ini ya. Otomotif ini seperti ini. Ini kecintaan gue terhadap otomotif. Dari SD. Dari SD. Bapak nggak nonton Tsubasa Pak? Doraemon atau itu nggak ada Pak? Kagak tertarik. Gue juga Buset. nonton Unyu Ayu juga gak tertarik. Lebih tertarik gue megang kunci daripada Wah, Wah, ngeri kali. megang kunci yang namanya kunci ring, Inggris. kunci pas. Masuk, Itu lebih iya. tertarik daripada bola untuk gitu ya? main bola sih oke. Main Kalau bola apa- masuk ya? Kalau sport sih oke, tapi kalau untuk yang nonton gitu kalau dulu sih enggak lah gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, mobil bekas itu sendiri nih, kadang kan persepsi kita kan bekas orang lain. Betul. Iya kan, bekas orang lain ya. Dan itu biasanya tuh kalau saya orang awam lah, saya nggak, itu apa aja sih yang kalau kita mau tahu mobil bekas, pertama tuh apakah budgetnya dulu, ataukah bentuknya dulu, Ya, atau betul. tipenya dulu atau gimana Pak? Oke, kalau bicara mobil bekas ya kita bicara budget dulu ya kalau Pasti ya? pasti budget Pasti. dulu lah, budget Oke. dulu lah karena kita punya budget segitu, udah kita punya ada budget berapa, terus tinggal kita pilihannya nih, pilihannya brandnya banyak dong. Banyak, mobil banyak. Apalagi kalau sekarang, kalau dulu kan didominasi mobil Jepang sama Eropa aja kan. Ya. Betul. Kalau sekarang kan juga mobil Korea, bahkan even mobil Cina juga udah mulai sudah mulai berkeliaran banyak gitu mobil kan. Indonesia juga udah ada Pak, pasti pameran kemarin. Ya. Niko Nah, diam aja. nah biasanya gitu sih. Biasanya setelah kita tahu, tuh budget kita berapa. Yang kita pikirin kedua adalah masalah jaringan. Apa tuh Apa tuh jaringan? Jaringan kalau istilahnya bengkel ini atau suku cadangnya cukup, spare partnya cukup mudah didapat atau enggak. Oh, kalau jarang ada lebih mahal ya berarti Kalau perawatannya ya? jarang ada lebih baik mungkin itu kita agak kesampingkan. Karena nantinya juga kita kan biasanya kalau kita pakai mobil bekas itu kita mau jalan kemana gitu kan. Entah kita mau dari sini ke Bandung, terus jangan sampai juga pas lagi kita sampai Cimahi atau orang nggak paham nih spare partnya nggak ada. Itu jadi bahan pertimbangan kedua sih. Iya, Jadi iya, bicara ketersediaan dari suku cadang ini ya cukup menjadi signifikan ketika kita dalam hal mau memilih mobil bekas. Oke. Terus yang ketiga resale value. Apa tuh? Jadi ketika kita mau jual lagi, ya kita juga tahu ya namanya mobil ini bukan barang investasi. Ya. Ya. Gitu kan. Mobil ini bukan barang investasi, jadi kita juga tahu depresiasinya juga jangan sampai jatuh banget kalau kita pegang ini mobil. Tapi kalau artis-artis itu ada tuh Pak Tony yang belinya berapa, jualnya lebih tinggi. Adakah maksudnya mobil-mobil tertentu yang jadi investasi malahan gitu? Ada nih, ada. Jadi gini, ada kategori mobil bekas itu kalau ini experience saya sih gitu ya, ada dua ya. Ada kategori yang istilahnya common gitu loh. Kalau common itu yang ya kita sering ketemu lah ya. Yang tadi saya bilang kriteria yang tadi. Terus ada yang kedua, ini ada kriteria memang mobil untuk investasi. Artinya mobil ini juga bisa dibilang rare item. Rare item. Ya. Pokemon ya. Ya ada di Pokemon ada sumpah. Iya, Ada iya. ya? Ya, jangan Ada biar, selesai. biar kalau nggak ada bercandanya nih, ini kayak seminar kantor, beneran harus ada Pokemon dikit. Iya, siap. Ketahuan dong umurnya berapa. Iya. Terus
Ya gitu berarti tuh. rare ya hitungannya. Jadi agak angka rare ya. Kalau dibilang agak rare itu jadi bisa jadi dia populasinya juga nggak banyak. Berarti misalnya cuma ada 10 di Indonesia. Bisa jadi. 100 di Indonesia Iya kayak gitu bisa ya. jadi. Itu biasanya rata-rata kalau dulu itu biasanya mobil ya kalau bisa bilang dulu ada mobil kedutaan, ada mobil istilahnya CBU importir umum yang pada zaman dulu tuh juga masih agak dibatasin kan sama pemerintah kan. Nah itu tuh kayak gitu-gitu tuh itu boleh diinvestasi. Tapi gitu. Pak, sebelum ke detailnya, Nick, maksud gue cuma mau balik dikit nih Pak. Kan tadi kan alasan saya kan istri saya nih yang minta mobil kedua nih, budgetnya cuma 150 juta. Nah cuman biasanya tuh orang tuh milih mobil antara mobil baru sama mobil bekas di awal-awal nih ya selain budgetnya. Kenapa sih mereka mikirnya udahlah gue beli mobil kedua bekas aja gitu loh, jangan yang baru gitu ya. Itu biasanya tuh alasannya apa sih atau enggak kenapa dia bisa punya pikiran nih? Namanya saya juga takut nih Pak, istri sekarang cuma nonton kan Instagram sama TikTok nih Pak. Ya kan? Tapi kan nggak tahu nih keringat suaminya kayak gimana ya kan di kantor ya kan. Itu kan yang kadang-kadang itu kan itu bisa kok temen kamu punya mobil lagi. Itu kan agak pusing. Saya uninstall Instagramnya, saya nggak dikasih jatah nanti kan ribet. Itu biasanya apa sih Pak alasannya kenapa orang mau beli mobil bekas untuk jadi second mobil atau enggak mobil pertama gitu loh? Oke, ya ini bicara lagi lah ya. Kalau orang tuh mau beli mobil bekas ya pertama ya biasanya tadi itu balik lagi budget sih. Budget aja ya. Budget tuh yang paling budget yang itu sih, budget yang mendominasi lah. Kedua memang ya ini mungkin alasan yang ini ya. Kalau dibilang common gak common gitu ya, bisa dibilang gue tuh orangnya bosenan. Ih. Oke. Gila, anak zaman sekarang banget tuh. Gitu, gue orangnya tuh bosenan. Dan ketika kalau dia juga tahu, ketika gue beli mobil baru, depresiasinya juga cukup lumayan dalam. Oh, dia udah mengerti itu ya. Depresiasi itu maksudnya apa tuh? Nilai Bang Tony. Nilainya nih jadi ketika dia beli mobil baru dia udah tahu tuh dia pasti berhitung dalam 1 tahun gue akan turun. Nilai mobilnya turun. Kalau dijual turun gitu ya. Iya, better gue beli mobil bekasnya. Menunggu berarti. Better gue beli mobil bekasnya itu lebih better gitu. Biasa kan harganya juga lumayan kan? Iya. Ya, Beda itu. setahun, beda 2 tahun lumayan tuh. Ya gitu. Itu sih alasannya sih. Jadi dia sering gonta-ganti dan kebetulan mungkin dia juga otomotif geek lah ya gitu bisa dibilang. Jadi dia juga pengen udah ntar gue bosan pakai ini, gue pengen cobain mobil merek ini. Gue pengen cobain mobil tipe ini. Ini lagi lucu nih kayaknya nih. Gue cobain deh ya gitu. Terus gue udah bosan, pas aja. Makin bener. Tapi bener juga sih Bang, maksud gue dulu bokap gue kan juga berapa kali jual mobil lah ya, ganti mobil, tapi gantinya mobil baru. Tapi sebenarnya kita selama 3 tahun 4 tahun pakai mobil itu tuh kita rawat banget gitu loh. Kita rawat banget, kita rajin masukin ke bengkel gitu ya, setiap 10.000 kilo kita masukin ke bengkel. Jadi sebenarnya menurut gue sih ya, pembeli mobil bokap gue tuh dapat barang bagus sih betul. Tapi memang betul kita ngerasain sih, dulu beli harganya katakanlah misalnya 250 juta, dijualnya cuma dapatnya 120 juta. Tapi ya sudah, maksudnya kita mau muter-muter kemana lagi emang udah harganya emang udah segitu gitu. Makanya beruntung banget. Gue juga mau denger dong dari sudut yang lain. Nah, boleh. Kan kita kan udah ngomongin nih ya kan, ke yang biar suaranya agak cewek dikit ya dong. Iya dong. Jel. Ya. Iya sih, itu kan enak kan pendengar kota kan bisa dapat suara berbeda, nggak batang semua suaranya. Jel, kalau menurut lo mobil bekas itu sendiri, tadi kan kalau Pak Tony bilang kan gue highlight kan pembelinya kadang-kadang kan bosenan. Ya, otomotif geek itu kan bosenan. Emang sebosen apa sih mereka dengan misal gue baru beli mobil pertama gue, terus setahun 2 tahun gue udah bosen gitu loh. Memang sebanyak itukah yang lo pernah lihat gitu ya di bisnis mobil bekas atau teman-teman pergaulan lah ya? Atau teman pergaulan lo kan lo lebih milenial dong dibandingin kita ya kan? Lo milenial atau nih jangan nih? Milenial deh kayaknya, belum masuk Gen Z ya, Gen Z. Gen Z. Milenial. Ya. Maksudnya di generasi lo atau pertemanan lo common juga nggak sih untuk beli mobil bekas? Sebenarnya common sih, terutama untuk orang yang bosenan ya. Tapi kan mohon maaf nih, aku tipenya setia ya kan. Kok kita? Gimana? Lanjut. Gimana? Iya, teman-teman gue tuh beberapa emang suka ini sih otomotif gitu. Jadi mereka tuh suka modif, udah beli modif terus jual. Nah, gue tuh selalu heran sebenarnya sama mereka kayak kok bisa ya, karena kan biasanya kalau orang beli mobil bekas terus abis itu dijual, itu kan value mobil pasti turun ya. Mau mobil baru, mau mobil bekas, semua value pasti turun. Teman gue bisa cuan dari sana. Hah, serius lo? Serius bisa cuan. Karena itu udah dimodif bukan? Oh iya, udah dimodif, tapi itu cuannya tuh lumayan tinggi gitu. Jadi kayak
wow itu interesting sih buat gue gitu. Dan ini nggak terlepas gender kan, mau cewek mau cowok kan? Apa kebanyakan cowok yang bosenan? Kebanyakan cowok sih. Tetap. Emang cowok tuh bosenan ya nggak nih? Bener nggak? Kenapa lo keringet dingin? Ya kan kita kan kadang-kadang kan kalau kita ngomongin otomotif ya sekarang kan gue bukannya patriarki nih, tapi sekarang udah bergeser juga loh. Banyak yang cewek-cewek muda yang udah mungkin dia karirnya juga bagus, dia juga punya kebutuhan mobil. Nah kalau gue penasaran kan teman-teman gue cowok nih, kalau cewek nih nyari mobil bekas nih biasanya nih apakah mereka bosenan juga atau gue mau ngikut tren Sarini kek atau trennya Ivan Gunawan kek ya, apa ada kesana juga gak sih Jel? Kalau gue sih kebetulan based on needs sih, jadi lebih ke needs dibandingkan dengan ke tren gitu. Needs dan kantong lah ya tetap ya. Kantong ya. Itu sih kalau gue lebih ke sana, dan tiap kali kalau misalnya gue lagi mencari mobil bekas gitu, gue pasti bawa temen gue ya sih maksudnya, bawa temen gue yang ngerti, karena sejujurnya gue ya yang tadi kan nggak pernah tahu itu bekas diapain gitu kan ya. Bener, makanya cewek kan diem-diem aja kan. Jadi butuh yang udah knowledge-nya lebih tinggi dong ya, profesional gitu, untuk lebih tahu gue pilihannya tepat nih untuk beli yang ini kayak gitu. Oke, hampir sama ya Nick ya antara Pak Tony sama Angel ya. Tapi kalau tadi gue lihat sih sebenarnya ada dua market sih. Sebenarnya ada market yang awam gitu ya, kayak misalnya tadi gue atau mungkin istri lo orang yang memang butuh mobil ya karena needs gitu, misalnya untuk mobil kedua, misalnya untuk istri bekerja atau misalnya nganterin anak sekolah gitulah ya. Tapi kalau tadi dengar ceritanya Bang Tony sama Angel sih ada juga segmen market yang memang ada bisnisnya gitu Bang, ada cuannya juga gitu. Nah itu yang mungkin nanti kita bahas di episode terpisah kali ya. Untuk yang cuan-mencuanan. Tapi ini untuk kami ini mungkin yang gak gitu paham otomotif gitu ya. Boleh di-share gak nih Bang Tony, kira-kira kalau misalnya kita mau udah punya budget gitu ya, terus apa langkah yang kita bisa lakukan untuk beli mobil bekas secara aman gitu? Wih, pertanyaannya berat juga ini ya. Penting itu Pak Tony buat aku sebagai user ya kan. Ya sebenarnya sih gini ya, kalau mau bicara aman hari ini kan juga banyak merek-merek ya. Kita sebut saja merek-merek brand-brand used car lah ya. Itu lumayan banyak ya, mungkin kalau saya yakin gini lah ya. Ya kalau mau aman ke situ. Kalau mau aman ke merek-merek tersebut. Karena kan pasti mereka ada value ataupun garansi yang dikasih sama mereka ya. Gitu loh. Mereka juga pasti akan kasih garansi ya, whatever lah mereka kasih garansi A, B, C, D sampai Z lah bisa dibilang begitu. Itu yang paling aman. Itu maksudnya showroom mobil bekas ya? Showroom mobil bekas yang memang gede lah ya, kelihatan yang sudah dari nama, bentuknya ya mungkin gitu. dia juga udah punya jaringan di mana-mana. Kalau kayaknya kayak kemarin kita ada event otomotif di Kemayoran, pasti di branding si ini. Terus kemarin waktu di Gias di branding si ini ya, gitu betul Pak. Kan? Bukan kan. yang di branding di pinggir jalan ya Pak ya? Bukan. Yang di pinggir jalan kan juga ada tuh. Jaya Makmur atau Jaya Sentosa ya kan, rumah makan bukan rumah makan Padang. Pokoknya yang di pinggir jalan ya dia punya value juga, tapi berbeda lah dengan yang ada kelasnya lah ya. Ya speknya mungkin lebih ke arah profesional ya gitu ya Pak ya. Ya karena bukan apa-apa ya kalau Ses ya. Kalau saya cuma bilang gini, saya ya hampir puluhan lah ya dari SD Pak. Dari otomotif ini gitu ya. Saya nggak sampai hari ini saya juga ngakuin loh bahwa dunia otomotif ini juga berkembang terus, dan bahkan menurut saya ini seringkali saya juga mesti belajar terus. Karena dari yang namanya barang refurbish ini, tekniknya tambah ke sini, teknologi juga tambah cakep Ses. Maksudnya ada komputer gitu dalam mobil Pak? Bukan, dalam hal untuk merekondisi dari suatu kendaraan itu juga bagus. Dipermak, di make up. Make overnya tuh lebih canggih kesini. Susah bedain gitu ya Pak. Jadi kita kalau orang awam macam pasti juga aduh ini Padang ya mungkin ya. Saya ngeliatnya aja kadang-kadang suka mesti apa ya, ini detail spesifiknya apa nih yang mesti gue perhatiin dari ini mobil nih. Misalnya nih Pak ya, mesinnya udah dicuci nih, tapi ternyata dalamnya ada yang rusak, itu tuh bisa dipermak gitu ya, atau nggak bekas bisa, apa gitu itu ya? Bisa. Makanya dibilang kan mantan ini kan juga serem juga kan. Gitu. Kita nggak tahu dalamannya seperti apa kan. Iya. Berarti nggak ada ilmu pastinya gitu ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau bicara mau dibilang aman, ya semua kecap pasti juga ada bilang pedagang nomor 1. Tapi kalau mau bicara aman ya tadi saya bilang sih ke branding itu. Ya karena branding itu udah punya standar kualitas dan pengalaman juga ya Pak ya. Mereka hopefully-nya dan mungkin harusnya mereka udah punya itu sih, udah punya QC-nya juga sudah jalan.
Nah misalnya lanjut dari Niko nih, saya masuk showroom A lah misalnya gitu ya. Masuk showroom A, saya mesti kemana nih Pak? Kan kalau misalnya nih, saya kan juga kan belum pernah nih masuk showroom mobil bekas kan. Masuk showroom yang kayak Toyota itu pernah. Itu sama gak sih ada kayak sales counternya atau apa gitu kalau di showroom biasanya lah? Semua ya, kalau semua ada sih. Ada even ya, kalau showroom yang konvensional, yang maksudnya kalau saya bilang konvensional ini ya showroom rumahan lah ya, tetap ada kok, tetap ada yang layanin kita kok. Dan rata-rata juga mereka juga orientasinya juga customer satisfaction-nya cukup bagus ya. kok. Oh gitu. Jadi kayak biasa beli mobil baru aja ya. Betul. Tapi kalau Angel kalau ngeliat mobil bekas tuh ke showroom atau pakai website atau apa sekarang? Tuh dulu sih liatnya dari website ya. Sempet dari website, tapi kebetulan waktu itu pernah beli mobil bekas dari temennya bokap sih. Gitu. Karena udah kenal kan. Sebenarnya kepercayaan itu penting kan ketika Trust, misalnya beli si mobil bekas ini gitu. Itu sih. Oke, nah misalnya nih Pak Tony, kita kan udah datang nih ke showroom. Tadi kan yang pertama kan clue-nya kalau mau beli mobil bekas yang aman datang ke showroom memang sudah punya nama gitu ya. Nah, kalau misalnya yang kita cari kemudian budgetnya masuk itu dia bukan showroom yang gede. Tadi dengan harapan showroom yang gede kualitasnya bagus lah ya. Nah, kalau showroomnya menengah atau misalnya nih seringnya ya Bang Tony ya, kita ditawarin mobil bekas tuh sama saudara sama temen gitu. Nah, bukan sama mantan. Dia tidak berbicara. Jadi awkward ya. Aduh, kok bicara mantan lagi. Kelihatan dong abis latihan training gue kan. Kelihatan dong. Nah itu gimana ya Bang Tony kalau misalnya kita ada mobil yang cocok, karena mungkin tadi spesifik ada rare ya, mobil yang rare yang katakanlah misalnya nih ya Land Cruiser gitu, atau misalnya Harrier yang 2005, 2006 kayaknya banyak kan itu yang jual tuh personal gitu. Nah gimana caranya kita bisa mastiin ini yang kita mau beli ini barangnya bagus gitu. Oke, tapi gue mesti mendenial tadi Moses bilang tuh anak sekarang di TikTok apa segala macam gitu. Tapi di balik itu sih nih kita juga bisa mencari gitu ya background dari si seller sih. Gimana caranya? Ini menarik banget. Jadi kalau si seller itu memang dia seller gitu ya. Dia biasa kan kalau di TikTok atau di IG atau di YouTube dia punya referral banyak, dia suka itu, menurut gue sih salah satu bisa jadi referensi gitu loh. Karena kan otomatis kan dia juga kan dia maksudnya kan? Kayak influencer gitu kan? Mostly-nya juga bukan influencer ya, mungkin entah dia hanya sebatas yang consignment atau dia juga punya showroom sendiri. Dia kan juga sekarang itu salah satu referral sih nih gitu loh. Terus yang kedua ya tadi kalau kata Angel cerita kan, gue referensi dari temannya bokap. Ya so far sih kalau menurut gue kalau dari yang kita kenal ya harusnya terpercaya lah, kita lebih tahu ya, istilah kalau kayak mau memilih mantan tadi kan bebet bobotnya udah ketahuan gitu loh kan gitu. Bener tuh. Gitu. Karena ada orang percayaan ya. Nah, ya satu lagi sih, sekarang sih juga ada banyak ya jasa-jasa inspektor gitu ya. Apa tuh inspektor tuh? Jadi bantuin kita. Kalau kita mau ya ini teknologi emang ya di dunia yang tambah ke sini, dia ngebantu kita untuk tarikin bahwa oh ya ini kita mau bantu lihat dong mobil ini ada apanya, ada silsilahnya ataupun ada bekas mantannya, ini apa yang pernah dicolek-colek, apa yang pernah berubah gitu. Kayak detektif gitu, itu bisa. Kayak dokter kan ya. Meskipun dempulannya tuh sangat-sangat oke, cucok banget gitu, tetap bisa ketahuan ya Pak Tony ya? Bisa. Sorry, dempulannya apa nih, istilah apa nih? Biasa. Kalau senggol tamparannya terlalu kuat kan ada bekasnya. Bekasnya ditutupi. Gitu loh. Hampir sama ya dempulan make up sama dempulan mobil ya berarti ya. Kurang lebih Bang. Kurang lebih ya. Gitu Bang Moses. Gue jadi tertarik nih episode yang ini nih. Oh jadi ada jasa inspektor ya istilahnya. Ada sih, ada. Jadi dia itu yang akan ngelihat track record mobil tersebut. Betul. Dia bisa ngelihat tuh surat-surat bekas apa atau kecelakaan itu bisa kelihatan. Jasa-jasa itu bisa. Ada ya? Ada, Ses. Baru tahu saya Pak. Saya kira hanya misalnya kita ke showroom nih, kan kita kan nggak mungkin dong nanya orang showroom ya, moga-moga dia jujur terus. Tapi kan siapa tahu juga lupa gitu ya, bukan bohong nih, lupa. Wah lupa nih bekas apa gitu. Tapi kita bisa nyari satu pihak ketiga lah ya kalau bilangnya, pihak ketiga untuk ngecek itu. Ya. Wah gokil, baru tahu. Hari ini tuh saya sudah ada institusi ataupun mungkin company yang menaungi itu juga, so rasanya juga ada banyak juga sih saya. Keren. Kalau kenal montir juga bisa kali ya. Montir cantik. Bukan, maksudnya mekanik bengkel. Mekanik ya, bengkel. Gue inget sinetron zaman dulu, montir-montir cantik masalahnya nih. Gue juga ingetnya itu sih. Benar parah kan lo. Tuh zaman kapan ya? 90-an Pak, 90-an Pak. 90-an ya.
Cuman kalau gue mau nanya ke Angel nih, Angel, kan kadang-kadang kan ya milenial atau seumuran yang mungkin masih 20-an nih, di luar keluarganya kaya, kan misalnya masih pekerja, pasti kan duitnya terbatas nih. Ya kan? Dan apalagi kan kita ngeliat kan curah hujan tinggi ya kan. Kayaknya pacaran di motor masuk angin deh. Misalnya nih mereka pingin beli mobil bekas tapi uangnya terbatas. Itu di mobil bekas itu ada DP-nya gak sih? Bisa di DP gak sih atau harus bayar cash? Nah kalau kemarin kebetulan karena kan sama temennya bokap gue ya, tuh bayarnya cash sih. Bayarnya cash. Pengalaman gue baru ada itu. Tapi kalau teman-teman lo? Teman-teman gue kayaknya ada kredit deh. Ada ya? Kayaknya ada beberapa yang kredit. Oh, jadi misalnya nih cuma punya uang, taruhlah 20 juta. Ya. 20 juta nih mau ngambil mobil yang harganya 150. Ya dong, kan kalau mobil baru kan langsung disiapin kan? Betul. Ini loh Pak, DP-nya aja Pak, murah gitu kan. Tapi kan kalau di mindset yang orang awam kan banyak yang nggak tahu juga nih apakah mobil bekas bisa pakai sistem DP. Ternyata memungkinkan ya? Memungkinkan ternyata. Setahu gue mereka tuh akan mengajukan kredit itu tuh ke financing company. Oh ada juga financing company untuk mobil bekas? Ada. Oh. Gitu, tapi ya kita nggak perlu sebut merek tapi sebenarnya ada kok. Ada gitu, ya. bisa kok. Gitu. Jadi untuk milenial jangan takut kalian pacaran di motor masuk angin ya kan? Jangan ada embel-embel senasib sepenanggungan ya kan, panas percaya. Hujan kita bersama. Kalau gitu. cowok ngomong kayak ya gitu lo putusin karena dia nggak mau capek. Ingat dempulan kalian itu mahal. Betul. Jadi cantik itu mahal. Saya sudah belanja make up sama SK itu sama harga diktat saya mahalan SK itu Niko. Makanya Bang ini ada alternatif mobil bekas nih Bang. Iya. Benar. Jadi beli SK itu apa beli diktat? Ya SK itu dulu. Daripada urusan gak lancar ya. Iyalah, repot nih SK itu. Aduh. Cuman Pak Tony, kalau tadi yang Angel bilang yang kredit itu legit juga ya, maksudnya secara ini bukan kayak ojol kan Pak? Bukan pinjol kan? Enggak. Beda dari pinjol. Iya. Ini memang bahkan even ya banking itu juga saya prepare kok buat bentuk yang namanya disediain untuk fasilitas pembiayaan mobil bekas. Itu ada. Itu biasanya rate-nya ya kalau setahu Pak Tony secara general aja ya. Berapa persen sih Pak rate untuk bunganya biasanya? Rate bunganya ya. Ini pasti berbeda lah ya. Karena berbeda-beda dan nilai risknya juga pasti berbeda-beda tergantung dari tipe dan mobilnya sendiri ya. Tahun juga itu menyangkut juga gitu loh. Tahunnya berapa tahun itu masing-masing dari finance or banking ini juga dia punya hitungan masing-masing lah. Tapi hari ini sih kalau mau bicara mau beli mobil bekas ya tadi saya bilang sebenarnya banyak lebih mudahnya sih. Lebih mudahnya ya? Iya. Berarti kredit aman. Kredit aman. Berarti mau duit 20 juta kebeli lah ya. Masih bisa kebeli. Masih bisa kebeli ya. Bisa bro. Sorry. Bisa nih. Jadi gue kesana. Jadi kalau kreditnya aman berarti kan asuransi nih sekarang ya Nik ya. Asuransinya ada juga gak sih Pak? Asuransi juga masuk. Itu yang TLO juga masuk? Terserah kita tinggal mau kebutuhan kita. Oh ada all risk juga? Ada. All risk juga bisa. All risk juga masuk. Itu terpisah kan ya setahu aku ya? Kalau kita kredit itu kita tinggal bilang. Oh pasti kredit nih. Kalau kita mau tadi dibilang pakai fasilitas kredit, gue mau kredit nih 3 tahun. 3 tahun gue boleh nggak all risk? Boleh. Oh bisa milih ya. Gue boleh nggak setahun doang gue mau all risk? Boleh. Gue 2 tahun deh mau yang all risk, setahunnya lagi gue pakai TLO. Oh bisa diganti gitu ya? Bisa. Oh oke. Bisa di customize. Secara insurance treatmentnya antara mobil baru dan mobil bekas itu tuh sebenarnya sama almost ya? the same hari ini. Almost the same ya? Almost the same. Yes, rule of the game juga sama, mobil baru mobil bekas. Makanya kenapa tadi dibilang kan kalau biasa bosen ya, udah buang juga selesai. Gak ada bekas. Mantan gitu kan. Kalau kita mau jadi Don Juan kan gitu. Iya, udah bosan pindah bosen. Ganti yang lain. Mobil, gitu kan. Ini mobil. Mobil bekas tuh ada yang cakep loh. Jadi ini baru banget di depan rumahku tuh ada yang baru beli dia. Chevrolet Impala deh kalau nggak salah. Yang tahun 60-an gitu. Jadi kayak gila itu mobilnya tuh mobil antik banget dan cantik banget menurut aku. Itu tuh kalau mobil antik gitu ya itu tuh ada showroom khusus atau personal sih, lebih kayak yang ke reference gitu, teman atau saudara gitu. Ada nggak sih showroomnya? Kalau mobil bekas biasa yang mobil komersil kan itu ada tuh beberapa brand lah ya showroom gitu. Nah kalau yang antik ini tuh ada nggak sih Pak Tony sebenarnya? Ini nih biasanya kalau kayak gitu-gitu Gel, ini biasanya udah bermainnya di komunitas. Ada komunitasnya. Biasanya ya lingkaran-lingkaran ini sih begitu. Gue biasanya gini, gue lagi beli mobil ini tadi tuh Impala tuh.
Ntar biasanya temennya nular tuh. Gue pengen cari Ford Mustang deh. Wih, gila. Terus jadi komunitas dirjen deh. Tahun 68-nya gue mau cari deh. Iya. Nah ini tadi yang dibilang nih, ini mobil yang investasi yang tadi dibilang Niko juga di awal bahwa case-nya begini. Ini harganya nggak tahu Ses, nggak tahu nih. Ini gelap banget. Suka-suka dia mau jual berapa? Jadi maksudnya bukan harga pasar ya, tapi harga kolektor ya. Lu suka, lu bayar. Lo suka, ya oke bener. Ya gue suka gue bayar dong. Lu suka lo bayar dan harga, kalau lu suka lo bayar dan harganya pasti kebetulan di gua yang punya mobil. Kebetulan yang punya mobil gitu loh. Kecuali kalau dibilang dia BU. Nah itu saatnya kita beli tuh investasi panjang gitu loh. Jadi tadi ya kalau kita ngomongin tentang mobil bekas, kredit bisa, asuransi bisa. Yang tadi Angel bilang terkait yang collecting, rare item juga bisa gitu ya. Dan mungkin kita lebih mendarat lagi nih sekarang nih. Kalau misalnya mobil bekas ini yang tadi gue bilang kan untuk keluarga nih Pak. Biasanya nih yang kita paling takut kan umur mobil ya. Tadi kan Niko bilang tahun 2005. Saya 2005 kuliah Pak. Masa saya beli mobil tahun saya kuliah ya kan. Misalnya nih istri saya ekspektasinya mobilnya usianya 3 tahun atau 4 tahun lah Pak. Itu di angka berapa sih yang paling wajar lah untuk mobil keluarga tuh yang kita bisa dapat gitu loh. Untuk saya nyiapin budget nih kan, budgetnya 150. Saya kayaknya lo tambahin 20 atau 30 juta lo dapatnya yang misalnya Innova tahun berapa gitu loh Pak. Itu bisa gak sih Pak? Misalnya dia budget-budget yang buat mobil 7 seat lah ibaratnya. Kira-kira range berapa? Range rupiah berapa? Range rupiahnya besar sih saya. Besar ya? Besar, maksudnya gini, range di angka 100 pun juga kita bisa dapat. 100 juta? 100 sampai 150 juta tuh bisa dapat ya, contoh ya. Tadi dibilang Innova tahun 2005 itu range-nya paling cuman ya ini ya kasar aja ya. Ya main cepek sampai cepek 10 sih harusnya itu range-nya sih segitu. Innova juga mobil enak ya Bang. Mobil enak. Daripada Impala, pala saya dilempar sama istri saya ya kan. Mau diservis di mana ya kan? Nah, kan biasa gitu Iya tuh. Buat pajangan deh kayaknya. Ya kalau Cuma gua yang make cucok dong. Sugar daddy. Oke kan. Tapi Ya, kan gini yang make. kalau kayak Impala tadi lu pasti emang ini uang belanja gue tambahin ya. Jangan. Saya beli dari SK3 nanti. Jangan Pak. Udah bener. Udah SK2 aja. Nah jadi kalau misalnya ya oke lah. Kalau merek-merek kayak Toyota, Honda, terus Daihatsu, Suzuki kan. Biasanya brand-brand Jepang tuh kita ngambil yang umur 10 tahun quite oke ya. Untuk budget 100 jutaan atau 100. Masih oke ya? Masih. Makanya tadi tinggal kejelian kita di awal sih saya. Ketika kita mau dapat ini mobil, terus ya kalau tadi dibilang ya sebenarnya kan udah di hari ini tenaga jasa ini juga cukup banyak ya. Ya menurut saya sih masih 10 tahun ke belakang juga masih oke sih. Tapi surat-suratnya aman ya Pak? Kalau udah mobil 10 tahun gitu, 15 tahun. Surat-surat? Surat-surat kalau dibilang aman, ya as long, makanya kita bilang nih balik lagi nih saya kalau nih Maniko. Selama masih ini yang namanya bebet-bebet bobotnya kita tahu sih nggak ada masalah. Tapi kalau surat-surat juga sebenarnya hari gini ya. Nah ini mungkin juga trip sih. Kalau ketika lo udah dapet nih mobilnya, saran gue sih, bawa deh ke Samsat. Oke. Untuk yang namanya kita minta verifikasi. Itu hari ini juga. Sebelum beli atau sudah beli Pak? Sebelum dong. Sebelum kita transaksi nih saya. Kita bilang, gue deal ya mobil ini ya. Harganya sekian. Bawa dulu ya ke Samsat. Gue kasih DP. Ya udah ayo kita ke Samsat. Itu kita secara data nggak bisa dicek secara online ya? Bisa secara online, Gel. Tapi kalau kita mau lebih valid, kita juga lebih safety, ya itu. Langsung datengin. Datang ke sana. kemungkinan apa yang terjadi Bang Tony kalau terburuk kita sama Samsat? yang paling normal deh biasanya apa Pak? Apa tuh? Yang Pas kita kemungkinan datang, terburuk ke Samsat. Ke Samsat datang. Kalau kemungkinan terburuk, kalau mobil itu bermasalah dengan yang hukum. Hukumnya dalam arti pidana ya, pidana. Waduh. Itu tuh biasanya udah ya nanti ya tinggal ke seller sih. Ini kenapa? Lo kitanya kenapa tapi lo nggak sebagai jujur ya kan? Tapi kita sebagai buyersnya ya investasi lo aman nih, duit lo nggak jadi bablas kemana-mana. Tuh, Iya, gitu. Iya. Buset bekas pidana bro. Kan serem kalau di belakang ada apa-apa nanti ya kan? Benar-benar. Makanya tadi kan Pak Tony bilang ya kalau misalnya mau yang aman banget ya datang ke showroom-showroom memang yang sudah punya nama. Ya. Terus tadi step 2 kalau misalnya ketemunya nggak sama showroom-showroom gede, ajaklah seseorang yang memang familiar atau ada juga kok jasa-jasa yang bisa bantuin kita, detektif lah ya. Detektif mobil yang bisa bantuin kita ngecek mobil ini oke atau kurangnya di sebelah mana gitu. Jadi ya jangan sampai nih kita udah keluar uang nih Bang 100 juta terus ternyata end up mobilnya ternyata masih banyak problem gitu. Ya, menarik sih, tapi gue mau coba lagi ke Angel sekarang. Angel, kalau dari milenial nih, untuk dia membeli mobil bekas, tadi kan udah banyak tuh budget, ya kan segala macam kan. Kira-kira ketika dia beli mobil bekas bakal dijual berapa lama lagi sih? Maksud gue, misal lo beli tahun ini, tahun 2023, ya paling gue relationship sama mobil gue cukup setahun
atau 2 tahun atau 3 tahun. Ada nilai sentimen. Kalau kadang kalau zaman bokap gue kan ini mobil pertama papa. Jangan dijual. Sampai 25 tahun jangan nih, dijual. Kamu lahir di belakang tuh, ya kan bapak buat di belakang, ya kan. Tapi kan itu kan nggak bisa kita pakai zaman sekarang dong. Yeah. Karena zaman sekarang kan ada Oyo, ada yang lain, ya kan. Ini menurut gue personal kali ya. Iya, personal personal. ya. Kalau personal gue biasa pakai barang tuh sampai rusak baru gue ganti. Setia. Setia kan gue udah bilang dari awal setia ya. Percaya gue. Jadi gue benar-benar kalau pakai barang tuh sampai rusak. Iya. Nah, termasuk juga mobil. Dan gue tuh tipikal orang yang nggak mau ribet sebenarnya. Jadi ketika misalnya nih mobil udah mulai ngerongrong gitu ya. Nah itu tuh gue udah kayak, aduh, nih kayaknya udah harus diganti aja deh gitu. Nah kalau gue tuh lebih ke sana. Dia setia sih Nick. Tapi Tapi kalau Iya udah kan? nggak cocok nih ya kan, kayaknya dia nggak bisa ngikutin gue deh. Kayaknya gitu tuh. Gue tadi lagi bilang sih, ini setianya sepertinya Enggak dong, bersyarat enggak gitu gitu dong. kan. Ini Enggak, setianya tapi kan bersyarat enggak nih. langsung rongrong langsung diganti Iya. gitu kan enggak. Pasti kan kita Bener. usahain dulu untuk misalnya diperbaiki. Betul. Ya kan? Dicoba dulu, ada Dicoba usahanya, dulu, enggak? diperbaiki Usahakan dulu. gitu. Tapi Ya, semua tadi ada limitnya bang, tetap Iya, bang. ada ini tanda bintang di atas. Syarat ketentuan berlaku. Oke, Pak Tony, Angel, thank you untuk episode 1. Thank you untuk episode Thank ini. you. Teman-teman, jadi udah Thank you, banyak Mas di insight-nya ya. Thank you. Jangan takut beli mobil bekas, ya kan? Siap, sampai ketemu di episode selanjutnya bang.